Christian, tim C011818104. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan sensorik lainnya. Pertama-tama, sebentar saya akan melakukan pemeriksaan Pak. Mungkin Bapak akan merasa kurang nyaman, namun saya akan berlaku secara profesional. Apakah Bapak setuju Pak? Sebelum itu kita lakukan cuci tangan rutin. Oke, setelah kita melakukan cuci tangan rutin, kita masuk ke pemeriksaan. Pertama, kita lakukan pemeriksaan kaku dulu. Tapi Pak bisa bantalnya dilihat. Oke, tangan kiri bisa Pak di fleksikan ke kiri dan ke kanan. Oke, selanjutnya kita fleksikan terus Pak. Oke, setelah itu kita lakukan pemeriksaan kemiksian, melakukan fleksikan paha. Bisa difleksikan. Oke, kita fleksikan dan ekstensikan 30 derajat. Oke, normal. Ini naik Pak. Kasih lemas. Oke, dan fleksi. Oke, Kernisan negatif. Selanjutnya kita masuk pemeriksaan Brudzinski 1, di mana kembali tangan kita taruh di bawah kepala dan tangan kanan di atas dada. Selanjutnya kita fleksikan. Negatif jika sendi lutut tidak terangkat. Oke, makasih Pak. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan Brudzinski 2. Fleksikan paha. Jika tidak terangkat, berarti Brudzinski negatif. Oke. Selanjutnya kita masuk di pemeriksaan selanjutnya Brudzinski 3. Itu lakukan penekanan di bagian os zygomatikum. Negatif jika tidak terjadi apa-apa dan nyeri. Selanjutnya pemeriksaan Brudzinski 4, kita tekan di bagian os epiphysis pubis. Kita lihat apakah ada pergerakan atau tidak. Jika tidak ada, berarti Brudzinski negatif. Oke, jadi kita masuk di pemeriksaan fontanel. Di sini kita lihat di bagian kepala, ini khusus untuk pemeriksaan bayi, di mana kita lihat inspeksi di daerah bagian kepala. Kita lihat di bagian inspeksi di bagian daerah kepala, adakah maulase, itu tulang tengkorak yang saling tumpang tindih. Kita lihat apakah dia simetris dari atas frontal ke occipital, apakah ada simetris atau tidak ada. Dan terus kita lihat ada tidaknya caput subsedenum, apakah ada caput subsedenum. Setelah kita lihat itu, selanjutnya kita lihat lagi apakah ada sepal hematom. Kita inspeksi, kita lihat semua apakah ada sepal hematom. Selanjutnya kita lihat ada tidaknya perdarahan yang terjadi karena pecahnya pembuluh darah vena. Selanjutnya kita masuk ke palpasi kepala. Kita nilai ukuran kepala. Kita nilai ukuran kepala pada bayi. Biasanya kalau frontal itu anterior, di bagian anterior depan, umumnya itu sekitar 5 cm dan posterior sekitar 1,25 cm. Selanjutnya kita palpasi bagian nilai penonjolannya. Kita lihat penonjolannya, frontal yang menonjol di bagian frontal mengindikasikan peninggian tekanan intrakranial. Ini pada penyakit-penyakit meningitis atau hidrosepalus. Selanjutnya kita lihat apakah fontanel masih terbuka atau sudah tertutup. Kita lihat apakah fontanel masih terbuka atau sudah tertutup. Fontanel anterior umumnya itu tertutup pada bayi umur 6-8 minggu, dan fontanel posterior itu umumnya bayi sudah tertutup pada bayi umur 18 bulan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan lakukan pemeriksaan tinnitus. Yang pertama Pak, boleh saya lihat tangannya. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan atau penekanan di bagian pertengahan carpi
cranialis sini. Oke, normal. Oke, selanjutnya kita masuk di pemeriksaan Pallen-Test. Bisa begini ya tangan. Oke, ada nyeri atau tidak? Tidak. Oke, selanjutnya kita masuk pemeriksaan sensibilitas menggunakan jarum. Kita tusuk di bagian jari-jari. Ada rasa? Ada. Ada rasa, Pak? Ada. Oke. Kedua tangan. Ada rasa? Ada. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk pemeriksaan tinal test dari nervus ulnaris. Bisa Pak diangkat tangannya? Kita periksa di bagian epicondylus medianus. Kita lihat apakah ada pergerakan-pergerakan involunter. Oke, selanjutnya kita masuk di pemeriksaan sensibilitas di bagian seperdua jari. Ada rasa Pak? Ada. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk di pemeriksaan tinal test dari nervus radialis. Di sini ada bagian dorsal. Oke. Selanjutnya normal jika tidak ada nyeri. Dan selanjutnya kita masuk di pemeriksaan sensibilitasnya di bagian jari jempol, telunjuk, dan tengah. Terus sepertiga medial. Kita tusuk jarum. Nyeri Pak? Rasa? Oke. Rasa Pak? Rasa. Rasa? Rasa. Rasa? Rasa. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya kita nilai pemeriksaan LASIK test. Ini kita masuk di pemeriksaan LASIK test. Yang pertama kita pemeriksaan LASIK test, di mana di sini kaki pasien kita angkat dan kita tahan di bagian lutut. Normal jika tidak kaki yang satu tidak terangkat. Oke, begitupun kaki yang satu kita angkat. Oke, normal. Selanjutnya kita masuk pemeriksaan tes Patrick. Kita fleksikan kaki dan kita simpan. Apakah ada nyeri atau tidak? Tidak. Oke. Tidak ada sama sekali pergerakan. Kita tekan. Oke, tidak ada. Semua normal. Jadi kita masuk di pemeriksaan Patrick, dimana kita angkat sedikit, angkat dan kita dorong untuk menilai apakah ada nyeri tulang belakang. Oke. Sama. Ada nyeri? Tidak. Oke, tidak. Selanjutnya kita masuk di pemeriksaan tanda Cephostedt. Kita menilai pertama, kita lakukan di sini titik pertama di bagian osigomatikum dan bisa ada kesan sedikit balik osigomatikum, dan titik kedua di bagian sudut osigomatikum dan sudut mulut. Kita lakukan ketukan. Kita lakukan metode kanan. Negatif jika tidak ada pergerakan-pergerakan involunter. Kita kembali lagi Pak di sebelah ini. Oke, semua normal. Terima kasih Pak atas kerjasamanya.